Baik, masih bersama saya di Barea TV Goes to School di daerah atau di sekolah SMK Najaf Pabuaran. Oke, berarti tangan buat Dewi ya. Masih sedikit. Wajar pemirsa ya. Tadi dia semangat banget pengen jadi presenter dan ternyata sudah merasakan jadi presenter ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Suka? cukup nyaman dan Gak deg-degan ya? meningkatkan lagi Oke, juga. karena saya selalu memberikan kenyamanan ke setiap orang yang ada di sini. Luar biasa. Oke, tadi ke Jalal nih sempat terpotong ya tadi. Ya Jalal, ngomongin kegiatan di Pondok Pesantren ini ada kegiatan apa aja? Untuk kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini sangat banyak sekali, ada 14. Ada 14. Sesuai dengan nama pesantrennya ke-14. Ke-14. Iya. Ada yang 15 kali harus 15 kegiatan. Ada apa aja? 14. Pertama itu ada tim kreatif, Tim kreatif itu Iya. lebih ke bidang bidang IT. IT. Ya, kemudian ada Imandaini. Imandaini, Imandaini itu mubalig, penceramah. penceramah. Kemudian ada Spadani. Spadani itu? Spadani itu santri pencipta dan penghafal Al-Quran. Oh, Nah, kemudian ada lagi itu Hadroh, Hadro, Marawis. Marawis, Kemudian ada lagi teater. teater, Ada futsal, futsal, bulu tangkis. bulu tangkis, Futsal, bulu tangkis, kemudian ada lagi takraw. takraw. Semacamnya itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Iya. Pokoknya ada 14. Ada 14. lah ya. Saking banyaknya lupa dia. Ada 14. Kalau kamu sendiri terlibat di kegiatan apa ini? Saya sendiri terlibat dalam kegiatan tim kreatif 14 dengan The Crown. Di Kerawan. Iya, The Crown itu sentral pusat bahasa kursusnya di Nurul Ilmi. Bahasa apa yang ditawarkan di situ? Bahasa itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Inggris aja. Inggris kita Crown itu kan bahasa Inggris. Nah, buat bahasa Arabnya kita galakan mufrodat. Mufrodat. Tiap pagi. Kosakata tiap pagi, kemudian malam. Itu rutin tiap hari seperti itu. Oke, jadi memang banyak nih Ustadz di sini kegiatannya dan memang terkontrol, sudah terschedule juga ya tentunya kegiatannya. Oke, baik. Dewi, sini kayaknya mau nanya lagi. Tanya aja nggak apa, silakan. Mau nanya apa Dewi? Iya, Ustaz. Sudah berbagai macam bentuk pendidikan. Terus sudah banyak juga yang di launching atau didirikan untuk masalah ekstrakurikuler untuk membantu dalam pengembangan pendidikan juga. Oke, ya. Nah, yang paling Ustadz harapkan lagi, saya mengatakan harapan dan terus harapan. Karena apa ya? Ini karena saya, selaku saya juga kelas 3 yang akan lulus nanti dan juga Kak Jalal juga sama akan menghadapi ujian nasional dan tentunya juga memerlukan persiapan yang sangat-sangat banyak. Maka dari itu Ustadz, kegiatan apa atau ekskul apa yang paling Ustadz acungkan jempol gitu Ustadz? Oke, ini lebih ke realisasi dari tadi ya. Apa yang dilakukan, bagus nih ya. Silakan Ustaz. Baik, sebelumnya saya jawab dulu tentang kenapa di pesantren Nurul Ilmi ini kegiatannya banyak. Banyak, ya. Kan, ya. Jadi memang filosofinya adalah bahwasanya semakin banyak kegiatan, santri itu akan semakin disiplin. Dan ini adalah bagian dari pembentukan mental leadership dan kepemimpinan anak-anak santri. Makanya ada salah satu falsafah dalam bahasa Arab yang sering kita sampaikan kepada para santri, bahwasanya fi kulli yaumin wa nahnu fi sya'nin. Jadi dalam setiap hari kita ada dalam satu kegiatan. Jadi kalau setiap hari satu kegiatan, 1 bulan 30 kegiatan, setahun ada 365 kegiatan. Nah, sehingga itu yang akan mengasah skill, kemampuan, kemudian pengetahuan santri-santri kita sehingga menjadi apa yang ingin kita harapkan bersama, yaitu manusia yang seutuhnya. Nah, kemudian harapan apa namanya itu kalau ditanya ekstra apa yang paling diacungin jempol? Futsal kayaknya juga main futsal ya, agak berat ya. Bukan menganak-tirikan, bukan ya. Tapi paling tidak ada beberapa ekstra kegiatan yang memang kita stressing, kita berikan sebuah penekanan tersendiri. Di antaranya adalah bahasa. Bahasa ya? Ya, karena kita ini menjadikan bahasa sebagai mahkota. Language is our crown. Oke. Al-lughatu tajul ma'had. Jadi sebagai pesantren modern, memang bahasa ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Makanya ekstrakurikuler berupa The Crown ini kan ya kita dirikan dari awal berdirinya pesantren. Bahkan santri-santrinya sempat kita kirim ke kampung Inggris di Paris sana selama 1 bulan. Sempat dikirim sana ya, kemudian studi banding juga ke Gontor ya sebagai kiblat pesantren modern di Indonesia ini. Itu dalam rangka untuk menggali pengetahuan yang sebenar-benarnya dan diaplikasikan di sini. Oke, baik. Dewi ya, ternyata sudah beberapa jawaban pasti ya. Ini Dewi harapan terus baik gitu. Kalau dia mungkin mau nanya ke Jalal? Ya, untuk Kak Jalal gini Kak, dari berbagai macam kegiatan kan Kak,
gimana sih kakak membagi waktunya antara tim kreatif ya, mungkin kita juga sama-sama bagian dari tim kreatif. Orang kreatif ya. Kemudian The Crown, terus saya juga kebetulan juga masuk dalam organisasi Imanda ini, yaitu tentang pidato, muhadharah segala macamnya. Nah, gimana Kak? Kita sama-sama sharing untuk membagi waktunya. Pertama, untuk ekstrakurikuler tim kreatif, yang pasti saya itu segala sesuatunya harus pakai time schedule. Karena kalau tidak di time schedule itu badan fisik itu akan lemah. Nah, misalnya tim kreatif saya bagi waktu misalnya pagi. Nah, setelah itu kerawan tuh saya bagi misalnya siang. Jadi tiap waktu itu seperti itu terus. Karena ngeliat dari fisik kalau terus dipompa segala macam, fisik itu akan lemah. Makanya harus ada time schedule yang lebih bagus lagi. Oke, jadi ada pembagian waktu dan schedule yang jelas. Jadi nggak bingung nih, sama kayak pemirsa. Bangun tidur mau ngapain, mau mandi, mau makan gitu harus terus schedule. Dan di pondok pesantren ini memang sudah ada schedule-schedule-nya, Kang Ustadz ya. Dan kita masih akan ngobrol lagi nih tentang Bare TV Goes to School juga. Kemudian apa nanti harapan Pak Ustadz untuk pondok pesantren ini ke depannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bare TV Goes to School.